Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhi wa yubashshirul mu'minin wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, yang hingga di hari Jumat yang penuh barokah ini kita bisa berjumpa kembali di acara atau program Mutiara Islam kesayangan kita dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah penuh dengan keimanan di hari Jumat yang penuh berkah, dan semoga kita terlindungi dari COVID-19 insya Allah. Salam serta salam kita selalu berikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabiyuna akhirul zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat madrasah, insyaallah serahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi bersama saya Adam M. Akaji dalam program Mutiara Islam edisi 30 Juli 2021. Sahabat madrasah, alhamdulillah di hari Jumat yang penuh berkah, yang penuh keceriaan, yang di dalamnya penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi dengan edisi bersama narasumber kita yang insya Allah akan membawakan tema yang begitu sangat menarik bagi kita, yaitu tentang kebencian merusak agama. Dan kita sapa dulu narasumber kita, yaitu Ustadz Dr. Haji Mansur Bashir MH. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat Ustadz. Insya Allah, alhamdulillah sehat. Insya Allah. Sahabat madrasah, sebagai perkenalan, dan mungkin ada sahabat yang sudah mengenal beliau, dan mungkin juga ada sahabat-sahabat madrasah yang ingin mengenal beliau, apakah pekerjaan beliau seperti apa. Dan perlu diketahui bahwa Ustadz Dr. Haji Mansur Bashir MH itu keseharian beliau adalah sebagai kepala seksi bina umroh dan haji khusus. Jadi kalau misalnya sahabat madrasah yang sudah berpeluang untuk menunaikan ibadah haji insya Allah di tahun akan datang, pasti akan ketemu beliau di mes haji insya Allah. Dan langsung saja kita akan membahas bersama beliau tentang kebencian merusak agama. Seperti apa? Kita akan bahas langsung mendengarkan dari Ustadz Dr. Haji Mansur Bashir MH. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat madrasah yang saya banggakan, para pemirsa MTSN TV yang saya banggakan, para teman-teman sekalian, pemirsa Facebooker yang juga live pada saat ini. Alhamdulillah, tentu pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan di Yaumil Mubarak ini, hari yang penuh dengan berkah, hari Jumat, kita masih sempat untuk melakukan satu nilai kebajikan di dalam rangka wa tawasau bil haqq, dalam rangka untuk saling mengingatkan di dalam kebenaran. Nah, tentu kita semua juga berharap bahwa kondisi kita khususnya di Provinsi Gorontalo, pandemi COVID-19 ini segera bisa dikendalikan oleh pemerintah, dan juga tingkat kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan itu bisa lebih baik lagi, bisa lebih disiplin lagi. Terkait dengan tema kita tentang kebencian merusak agama, saya kira tema yang dipilihkan ini adalah tema yang update, tema yang aktual, sebab di setiap saat, di setiap kesempatan
kita melihat, kita menyaksikan betapa saudara-saudara kita atau teman dekat kita itu katakanlah terpapar dengan kebencian yang begitu mendalam, baik terhadap sesuatu maupun terhadap orang maupun terhadap lembaga. Dan ini betul-betul akan benar-benar merusak sendi-sendi ajaran agama Islam. Nah, kalau kita misalnya mengatakan apa itu agama? Nah, agama itu adalah sebuah sistem kepercayaan, sistem keyakinan yang di dalamnya itu menganut tentang bagaimana pola perilaku terhadap keseharian dan bagaimana bisa melakoni tertib sosial dengan baik dengan menjaga dan mematuhi prinsip-prinsip di dalam beragama. Nah, di dalam agama kita, agama Islam, itu sering kita mendengar sebuah kaidah bahwa ad-dinun nasihah. Ya. Agama itu sesungguhnya adalah nasihat. Jadi sebenarnya agama itu terdiri dari sebuah sistem, sebuah sebuah aturan-aturan substansial yang di dalamnya terdapat pola-pola nasihat yang diperuntukkan kepada manusia, dan dengan manusia itu bisa menerima nasihat-nasihat itu, maka dia akan bisa bahagia dunia dan juga bisa bahagia dengan tentu bahagia di akhirat. Nah, agama ini yang tadi saya sampaikan terdiri dari adanya sebuah sistem keyakinan, kemudian terdapat pola-pola perilaku yang harus dijaga, maka the final destination-nya adalah tujuan akhirnya nanti ketika orang beragama, ketika orang taat beragama, ketika dia mengimani agamanya, tentu dia akan betul-betul mencapai sebuah perilaku atau individu yang katakanlah kita sebut sebagai insan kamil, manusia paripurna. Kenapa? Sepanjang itu tadi, sepanjang dia bisa mematuhi, menjalankan, melaksanakan seluruh kaidah-kaidah yang terdapat di dalam agama itu. Nah, kalau kita berbicara tentang agama kita, agama Islam, tentu banyak sekali hal. Kalau kita lihat misalnya agama Islam itu tiga hal pokok yang menjadi pokok ajaran daripada agama Islam, yaitu yang pertama tentang sistem akidah, kemudian sistem hukum, kemudian sistem akhlak. Nah, ini biasa. Akidah itu dibahas dalam ilmu teologi, ilmu tauhid, kemudian aturan-aturan atau hukum-hukum itu dibahas dalam ilmu fikih, sementara misalnya perilaku-perilaku akhlak itu dibahas dalam ilmu tasawuf. Jadi sesungguhnya agama kita ini, agama Islam itu sangat paripurna, sangat lengkap betul ajarannya. Bahkan misalnya ketika orang mau membreakdown lagi tiga hal ini, bagian-bagian terpenting di dalam itu banyak sekali, terkait dengan sosial, terkait dengan politik, terkait dengan hukum, terkait dengan budaya, terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lengkap ini. Saya bisa berani bertaruh bahwa mungkin, bukan lagi mungkin, tetapi pasti hanyalah agama Islam itu yang mencakup keseluruhan aspek di dalam kehidupan ini. Ada mungkin misalnya agama lain di luar dari kita itu hanya menyangkut tentang aspek akhlaknya saja. Aspek hukum mungkin tidak ada. Aspek hukum mungkin tidak ada. Nah, di kita ini agama Islam itu lengkapnya luar biasa. Makanya karena Nabi mengatakan bahwa taraktu fikum amraini, saya sudah serahkan ini aku tinggalkan dua hal yang kalau kalian ini mengimani, memperpegangi dua ini, lan tadillu abada. Anda tidak akan tersesat di dalamnya. Jadi dalam aspek teori agama ini memang sudah paripurna. Nah, kata yang tadi dalam pembahasan ini adalah kebencian. Nah, begitu hebatnya, begitu baiknya, begitu paripurnanya agama kita, agama Islam ini,
yang terkait dengan seluruh kehidupan, aspek kehidupan, sendi-sendi dalam kehidupan itu begitu lengkap yang dijamin dia akan bisa nanti selamat dan bahagia kalau dia memperpegangi itu. Tapi ini tidak akan bisa ditaati, tidak akan bisa diperpegangi oleh manusia kalau dia memiliki kebencian. Sesungguhnya begini, sesungguhnya kebencian, makna yang paling dekat dalam bahasa agama kalau kita sebut sebagai kebencian ini adalah sesungguhnya adalah al-hasad. Itu kedengkian. Kedengkian itu apa? Iri dengki itu apa? Kalau kita menganut pandangan Pak Prof. Quraish Shihab bahwa dengki itu selalu berbarengan dengan iri hati. Iya. Dengki itu misalnya begini. Dengki itu tidak kepengen ada nikmat itu didatangkan kepada orang lain. Iya. Nah. Jadi si A misalnya akan mendapatkan nikmat atau karunia misalnya, maka yang si B orang yang punya kedengkian ada punya kedengkian ini, dia harus berupaya supaya menghalang-halangi orang itu memperoleh nikmat. Itu dalam bahasa Pak Quraish Shihab. Maka dia akan menghalangi orang itu untuk mendapatkan nikmat atau karunia. Karunia dengan si A. Maka dia berbarengan dengan iri. Iya. Iri. Iri itu apa? Iri dengki itu apa? Iri itu apa? Adalah bagaimana yang tadinya nikmat itu yang dia halangi supaya tidak sampai kepada orang itu, maka dia akan berusaha bahwa setelah dia menghalangi nikmat itu tertuju kepada si A, maka bagaimana nikmat itu datang kepada dia. Jadi memang ini luar biasa kejamnya ini kata iri dengki. Makanya begitu pentingnya ini kata al-hasad. Berapa kali kata ini diulang dalam satu surah, begitu perhatiannya agama Islam terhadap al-hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri hasidin idza hasad. Luar biasa. Karena kebencian itu, iri dengki itu luar biasa akan meruntuhkan. Jadi dalam bahasa saya begini. Kalau anda saya nasihati dengan nasihati agama, bagaimanapun saya menasihati Anda, nasihat yang begitu baik, begitu rapi, begitu sopan, begitu santun, begitu lembut. Tapi kalau Anda punya kebencian, iri, dengki di dalam diri Anda kepada saya, maka nasihat saya ini akan berlalu begitu saja. Makanya sebenarnya di dalam surah Al-Fatihah itu kan ada dua kategori manusia di situ, ad-dhallin dan al-maghdub. Ya. Siapa yang dialamatkan kepada mereka adalah ad-dhallin ini orang-orang yang tersesat, dan siapa al-maghdub? Al-maghdub itu adalah orang-orang Yahudi yang di dalam hatinya itu memiliki kebencian yang begitu mendalam. Maka Yahudi sampai dengan hari ini begitu susah kita mau berasosiasi dengan mereka, beranu dengan mereka. Karena apa? Sejak awal sejarahnya mereka itu punya kedengkian teramat sangat dengan kita. Dan ini berbahaya. Nah, tidak hanya orang-orang Yahudi, kita pun misalnya dalam sebuah katakanlah dalam sebuah organisasi, lembaga, katakan lembaga pendidikan, ketika misalnya ada sesuatu yang kita terapkan kepada seluruh sivitas akademika, misalnya lembaga pendidikan, kepala madrasah misalnya sudah memberikan memberikan perintah, memberikan nasihat kepada seluruhnya untuk ditaati karena ini adalah ini. Tetapi kalau mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5 orang di situ yang memiliki kebencian dan iri hati, dengki kepada sang pemberi perintah, kepada the order, kepada orang yang memberi perintah, maka itu akan berlalu begitu saja. Dia akan cuek. Dan bahkan yang luar biasa, kalau dia sudah benci, dia sebenarnya dengki, dia punya iri. Bagaimana supaya bukan hanya dia yang tidak taat kepada perintah itu, dia akan mempengaruhi. How to influence other, bagaimana mempengaruhi orang lain supaya dia bersama-sama dengan dia untuk tidak taat kepada itu. Makanya saya katakan bahwa luar biasa kebencian ini akan menghancurkan sendi-sendi agama Islam. Jadi bagaimana
bagaimana menganggap bahwa ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat, tidak akan bisa dilakukan kalau orang memiliki rasa benci. Jadi makna dasar agama tadi adalah supaya orang lebih teratur, lebih nyaman, lebih nikmat, lebih harmoni, lebih sakinah dalam hidupnya. Ini dia tidak bisa merasakan itu semua karena ada kebencian, ada iri, ada dengki di dalam hatinya. Maka apa dalam bahasa Al-Quran itu sawa'un alaihim a'andzartum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu kasih ingat dia, tidak kasih ingat dia, kamu nasihati dia, kau tidak nasihati dia, sama saja, la yu'minun. Mereka tidak akan bisa bersama-sama dengan keimanan. Nah, orang-orang yang seperti inilah sesungguhnya yang patut kita prihatinkan. Orang-orang yang seperti ini yang patut kita sayangi ketika ada kebencian itu. Ketika misalnya dalam satu hadis disebut arba'atu jawahirun fi jismi bani Adam yuziluha arba'atu syahsya. Di dalam manusia kan ada permata itu dalam hadis, kemudian disyarah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Istidlal Liyaumil Mi'ad. Itu kan disebutkan bahwa pertama itu adalah permata yang paling berharga dalam manusia itulah ad-din. Tetapi al-hasad yuziluddin. Hasad ini, kedengkian ini, iri ini, kebencian ini akan merusak agamanya itu. Jadi betapa berbahayanya, maka saya bilang bahwa ini tema hebat, ini tema bagus, bahwa kebencian, iri, dengki ini akan merusak agama. Agamanya siapa? Agamanya dia. Agamanya dia, artinya keimanan yang ada pada dirinya, ketakwaan yang ada pada dirinya, ketaatan yang tadinya itu akan menjadi tidak taat, menjadi tidak beriman, menjadi tidak bertakwa kalau di dalam hatinya itu ada rasa benci di dalam dirinya. Mungkin dari aspek pengertian ini kita sudah sambil kita sudah mempunyai sebuah teori besar bahwa beginilah agama, begitu paripurnanya agama, tetapi agama ini hancur, rusak atau meredup kehebatannya kalau di dalam hati kita ada iri dengki, ada kebencian di dalam diri kita. Itu untuk mukaddimah dulu saya kira. Masya Allah, sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baru di segmen awal saja, tapi kita sudah merasakan materi yang sangat menarik sekali dan paling terupdate untuk kemungkinan bahwa di kondisi saat ini banyak hal yang terjadi, sehingga kita bisa merasakan Indonesia mungkin sudah banyak yang bermunculan. Indonesia lagi tidak aman, dan kita tahu bersama bahwa Indonesia inilah mayoritas Islam, dan seperti dikatakan oleh Ustadz tadi bahwa sesempurna apapun agama kita, tapi bakal hancur dengan yang namanya al-hasad. Masya Allah, ini betapa dahsyatnya dengan bahayanya daripada al-hasad atau kebencian ini. Insya Allah kita akan lanjut di segmen kedua. Kita akan membahas lebih dalam lagi tentang bahaya daripada kebencian. Tentu kita penasaran, dan tentu sahabat madrasah bakal lebih mengintrospeksi diri untuk mengetahui bagaimana bahaya daripada kebencian itu. Kita jumpa lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa MTS 1 Kota Gorontalo, dimanapun kalian berada. Satu kebanggaan bagi saya bisa bertatap muka walaupun di medsos, walaupun di media dengan adik-adik semua. Semoga adik-adik semua tetap semangat belajar dari rumah, walaupun kita di masa pandemi tidak membuat kita suruh untuk belajar, justru kita harus semangat belajar. Ikutilah pembelajaran bersama Bapak Ibu Guru, buatlah belajar senyaman mungkin, semerdeka mungkin, agar kalian bisa meraih cita-cita kalian di yang akan datang. Tentunya tetap semangat belajar, jadilah anak-anak yang berprestasi dan punya motivasi yang tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama MTSN 1 Go TV. Kembali menjumpai Anda program Lagu Urusan Tata Usaha. Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya yang disajikan dengan bahasa yang tegas dan lugas. Berita CPK menyajikan informasi tentang madrasah yang dikemas dalam berita MTSN 1 Go CPK. Jangan lewatkan MTSN 1 Go CPK tayang setiap hari Jumat pukul 14.00 hanya di MTSN 1 Go TV, hebat media edukasi. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang masih setia dalam program Mutiara Islam edisi 30 Juli 2021 yang mana kita di segmen awal sudah membahas tentang bagaimana definisi daripada agama dan definisi daripada kebencian yang bisa menghancurkan yang kesempurnaan dari agama itu. Nah, di segmen kedua ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang bahayanya daripada kebencian. Kita langsung saja mendengar dari Ustadz Dr. Haji Mansur Basir MH. Oleh tafadhol masykur. Ya, jadi pengertian dasar secara etimologi dan terminologi juga kita sudah bahas tadi. Nah sekarang bagaimana kita mengkaji lagi tentang bagaimana bahaya. Saya ingin mengilas sejarah ya, misalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dia hanya memiliki waktu mengkampanyekan Islam itu di Mekah selama 10 tahun. Tetapi dari 10 tahun dia berdakwah itu kan hanya beberapa orang saja yang beriman. Nah nanti setelah beliau Rasulullah pindah ke Madinah, baru mengimani Islam itu secara masif. Ada sejarawan yang menyebutkan bahwa kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia memperkenalkan Islam itu banyak yang tidak mau percaya kepada Rasulullah. Ada pandangan yang menyebut bahwa salah satu sebabnya itu karena adanya iri hati, dengki yang ada di dalam masyarakat Arab Quraisy pada saat itu. Kenapa mereka iri? Ada yang membreakdown ini. Kenapa mereka iri? Ada yang menyebut ini katanya terkait tentang properti. Setelah dilihat properti yang bagaimana yang dimaksud, sejarawan itu menyebutkan bahwa ternyata Nabi itu ketika datang ke Mekah, dia itu mengkampanyekan monoteisme. La ilaha illallah, hanya satu agama. Sementara kepercayaan Arab Quraisy pada saat itu adalah politeisme. Artinya mereka menganut banyak agama. Makanya Allah Ta'ala Uzza Mana Hubal, berhala-berhala. Nah, titik singgungnya di mana? Titik singgungnya adalah ternyata bahwa mata pencaharian. Mata pencaharian orang Arab ini adalah perdagangan berhala. Rasulullah datang untuk mengatakan bahwa berhala itu tidak baik. Berhala itu bukan bagian daripada bertuhan. Ini harus dihabiskan. Maka ini yang menjadi kebencian daripada Arab Quraisy pada saat itu, bahwa kalau kita mengimani, kalau kita mengakui, kalau kita mengikuti ajaran Muhammad, maka nasib daripada mata pencaharian kita, nasib daripada mata pencaharian dibilang jual beli ini berhala, itu akan sirna. Maka tidak ada cara lain kecuali harus lawan ini Muhammad. Lawan ini Muhammad. Kalau kita tidak lawan, maka mata pencaharian kita ini akan menjadi hilang. Nah, ini yang dikembangkan. Ini salah satu sejarah itu menyebutkan bahwa sesungguhnya kebencian, iri hati, dengki Arab Quraisy kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bermula dari situ. Nah, ini menjadi pelajaran bahwa
ternyata sejak awal ini agama ini akan kesulitan akan mendapatkan posisi di tengah-tengah masyarakat kalau masyarakatnya model begini. Maka Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ini Muhammad, masyarakat Arab jahiliyah saat ini benar-benar jahil, benar-benar bodoh. Kamu tidak akan bisa mendapatkan harapan yang banyak di sini. Maka kau pindahlah ke Madinah. Nah, di Madinah itu 90 derajat perbedaannya antara masyarakat Madinah dengan masyarakat ini. Justru di sana masyarakat di Madinah itu memiliki hati yang lembut, hati yang mencerahkan, hati yang siap menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya agama itu berkembang secara masif di sana, di Madinah. Itu apa? Karena di dalam konstruksi pemikiran Arab Madinah pada saat itu adalah bagaimana menyambut Rasulullah. Sementara yang di Mekah ini adalah harus kita lawan, hancurkan ini Muhammad. Itu tadi karena dia merusak daripada mata pencaharian. Kebencian luar biasa, merusak tatanan keberagamaan dan tanda kutip ini orang-orang Arab Quraisy lainnya. Tidak hanya itu, saya kira sampai dengan saat ini. Ini sudah 1400 tahun telah berlalu, sejarah telah membuktikan. Nah, sampai dengan sekarang. Misalnya, tidak usah kita mungkin lebih jauh ya, misalnya. Sampai dengan hari ini kalau kita masih lihat di Facebook, masih baca ini Instagram, masih baca ini media-media sosial, ada saja orang yang belum move on. Ini kalau kita mau hanya belum move onnya kemana? Ya belum move on dengan pemerintah kita saat ini. Pemerintah kita ini rela tidak rela, suka atau tidak suka, presidennya adalah Jokowi, wakil presidennya adalah Ma'ruf Amin. Tetapi kalau dilihat ini, meskipun apa yang mereka lakukan itu baik, apa yang dilakukan itu sudah on the track, sudah di jalan yang benar, sudah di dalam regulasi yang, tetapi ini ada kelompok-kelompok ini, ada orang-orang ini yang memang sejak awal sudah tertanam, terlatih untuk menyimpannya, terlatih untuk menyimpan kebencian, iri, dengki dalam hatinya. Maka yang dilakukan oleh pemerintah pun mereka anggap itu tidak benar. Mereka anggap itu tidak bagus dan sebagainya. Itu dalam kelompok yang ini. Ya, dalam kelompok yang lebih kecil lagi, gubernur misalnya. Orang kalau sudah benci kepada gubernur, apapun program Pak Gubernur pasti akan tidak nyaman. Turun lagi ke bupati. Kalau ada yang bupati sejak awal ada orang yang benci kepada bupati, meskipun program sebagus apapun yang bupati wali kota lakukan, tidak akan maksimal berjalan di bawah. Karena kebencian ini. Nah, turun lagi ke tingkat apa? Ke tingkat kecamatan, ke tingkat kelurahan, ke tingkat RT, RW, dan sebagainya. Di struktur organisasi misalnya yang kecil, misalnya kita di lembaga pendidikan atau organisasi apapun, kalau kebencian ini, iri ini, dengki ini menggerogoti kita simpan ini memang luar biasa bahayanya. Kenapa? Karena ini akan benar-benar, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab itu, menyebutkan yuzilu ad-din. Jadi dia akan mengurangi atau merobohkan atau menghancurkan daripada agamanya. Jadi yang agama tadi yang sudah bagus itu, akidahnya bagus, ini bagus dan sebagainya. Tapi kalau ada kebencian, ini akan roboh. Kita tanya, ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi pernah mengatakan bahwa kalau engkau mau melihat ini orang yang masuk surga, kau tunggulah nanti ketika nanti mau selesai sholat asar, akan datang laki-laki yang datang. Dia penghuni surga. Maka ada sahabat Nabi ini yang utama, Umar bin Khattab. Dia cari apa yang menyebabkan dia masuk surga. Kemudian dia teliti, dilihat biasa saja. Salatnya biasa saja, puasanya juga tidak terlalu rutin, sedekahnya tidak ada. Tidak ada amalan yang spektakuler yang bisa membuat dalam tanda kutip pertanyaan orang ketika kenapa dia masuk surga. Ternyata setelah dicek hanya satu saja yang membuat dia masuk surga, dan itu sederhana yang dia lakukan. Apa itu? Sebelum tidur,
Sebelum tidur, Insya Allah. dia raba dia punya dada. Dia raba dia punya dada. Ya Allah, ya Rabb, aku ridho dengan seluruh saudara-saudaraku. Dan kalaupun ada orang yang berbuat salah kepada aku hari ini, maka aku sudah maafkan ya Allah sebelum aku tidur. Dan karena tidak ingin aku kebencian itu masuk dalam hatiku, dan saya bawa sampai dengan tertidur. Insya Allah. Hanya itu saja, satu, dia masuk surga itu. Nabi mengatakan dia masuk surga hanya karena ini. Jadi dia hilangkan sudah rasa kebencian, dia ganti dengan rasa redha, redha di dalam hatinya, dia ganti itu dan menjadilah dia kepada dia berikan kepada semua orang, dan itu dia bisa masuk surga. Jadi bahaya daripada kebencian, iri, dengki itu luar biasa. Bahkan kalau misalnya kita mau telisik lebih jauh lagi, kita mau lihat lagi dari 3 al-khulafa ur-rasyidah ini, khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kan hanya Abu Bakar ini yang tidak mati dalam keadaan terbunuh. 3 yang lain ini mati dalam keadaan terbunuh. Apa coba yang membuat mereka terbunuh? Apakah orang yang yang membunuh ini tidak tahu kalau mereka ini adalah sahabat-sahabat utama Rasul? Dia tahu itu. Tetapi ada pandangan yang menyebutkan bahwa memang mereka dengki sejak awal, mereka benci sejak awal, mereka iri sejak awal. Kenapa misalnya khalifah itu setelah Abu Bakar harus ke Umar? Kenapa setelah Umar harus ke Uthman? Kenapa bukan kami? Kenapa bukan ini? Kenapa bukan ini? Begitu juga yang Arab Quraisy pada saat itu. Kenapa mesti harus Muhammad? Kenapa ini risalah Nabi terakhir ini datang kepada seorang Nabi yang miskin, yang ummi maktum, yang buta huruf? Kenapa? Jadi ini yang saya katakan bahwa betul-betul kalau orang punya kebencian, punya iri hati, dengki itu tidak tertolong sudah kepada agama. Agama akan hancur kalau kebencian itu kita pelihara. Jadi karena kebencian ini bahaya yang berikut adalah tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia berusaha untuk mengajak orang lain. Jadi mempengaruhi orang lain. Jadi kalau hanya untuk dirinya saja, bencinya luar biasa kepada seseorang, itu is no problem. Tetapi the most problem is ketika masalah yang paling besar juga ketika bukan hanya dia, tapi dia mengajak, menginfluence, dia mempengaruhi orang lain supaya ikut membenci. Dan ini akan berantai luar biasa ini, iri hati dengki. Makanya betul-betul itu min syarri hasidin idza hasad itu luar biasa Allah menyebut, mewanti-wanti, memberikan warning, memberikan hati-hati lo dengan kata ini. Hati-hati lo dengan hasad ini. Hati-hati lo dengan kebencian. Hati-hati lo dengan iri dengki ini. Sebab pekerjaan-pekerjaan yang Anda ingin lakukan, sebaik apapun sudah ini dilakukan, itu tidak akan bisa maksimal bisa dilakukan kalau iri hati, dengki ini masih kita simpan. Jadi itu diantara dari bahayanya itu. Jadi kalau meskipun dia seorang ahli ibadah, dia pergi haji berulang kali, umroh berulang-ulang, sedekah di mana-mana, tapi dia ada satu, dia agak irih dengan orang tetangganya, itu bisa saja merusak amal ibadah semuanya satu. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi dia akan, sebab apa? Dampak eksesnya adalah ini, dia akan mengajak orang lain, mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi sholat kita akan menjadi nilai daripada sholat kita ini akan berkurang, nilai puasa kita akan berkurang, haji kita akan menjadi berkurang. Kenapa berkurang? Sebab sesungguhnya filosofi orang sholat, filosofi orang berhaji, berumrah, bersedekah, berpuasa, semuanya adalah dimensinya sosial. Supaya benar-benar dengan ritual agama yang dia lakukan, maka dia bisa memanusiakan dirinya dan juga memanusiakan orang lain. Dia bisa merubah orang lain. Nah, dalam kondisi seperti ini,
dalam kondisi seperti ini, bagaimana tidak menghancurkan ritual agamanya kalau kedengkian itu muncul dalam hatinya. Jadi tidak berefek ini. Salat not efek, puasa not efek, haji not efek, zakat not efek karena barang ini. Barang ini. Jadi apa ya? Memang luar biasa ini. Ini diwanti-wanti betul ini bahwa kebencian dan sebagainya ini jangan betul-betul dipelihara. Jangan betul-betul dipelihara. Kalau misalnya ada pilihannya, kalau kita mau pilihan kecil-kecil, misalnya ada iri hati, dengki, ada hasad, kemudian ada lagi satu sifat yang satu, misalnya katakan sifatnya misalnya apa ya, sifat yang jelek juga. Tapi ketika mau dipilih, mau pilih mana, lebih bagus jangan pilih ini yang tentang kebencian. Karena dampaknya tidak hanya untuk kita, tetapi juga berpengaruh kepada orang lain. Ya, sahabat madrasah, ini di segmen kedua kita sudah pahami bersama bahwa begitu sangat-sangat bahayanya daripada kebencian. Tadi saya mengutip dari apa yang dikatakan oleh Ustadz, al-hasadu yudilu ad-din. Masya Allah. Iri, dengki itu sudah menjadi satu rangkaian. Kalau misalnya ada dalam diri kita, maka rusak semua rangkaian agama yang sempurna dalam diri kita. Jangan sampai menjadikan diri kita cuma menjadi Islam KTP, ya. Jangan sampai. Jadi ingat, introspeksi diri, jangan sampai kebencian ada dalam diri kita. Karena seperti kata Ustaz tadi, akan merusak seluruh rangkaian. Amal ibadah yang kita lakukan tidak ada gunanya kalau misalnya sudah ada seperti rangkaian tadi. Hasad, iri, dengki, itu sudah menjadi hal yang sangat bahaya. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita ingin mengambil satu solusi, ya. Satu solusi atau nasihat-nasihat dari Ustadz, kita rasa atau kita pernah merasakan bahwa kita pernah benci dengan orang lain. Nah, itu kita akan dengarkan di segmen ketiga, apa yang harus kita lakukan. Apa kiat-kiat untuk menjaga agama kita yang dalam diri kita. Atau kita jauhi rasa yang namanya hasad, iri, dengki. Setelah pesan-pesan berikut ini, insya Allah. Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama MTSN 1 Go TV. Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya yang disajikan dengan bahasa yang tegas dan lugas. Berita Sipekan menyajikan informasi tentang madrasah yang dikemas dalam berita MTSN 1 Go Sipekan. Jangan lewatkan MTSN 1 Go Sipekan tayang setiap hari Jumat pukul 14.00 hanya di MTSN 1 Go TV, hebat media edukasi. Hiasi hari Jumat Anda dengan ilmu agama yang menyajikan nilai-nilai yang penuh makna. Baca tulisan tangan Imam Syafi'i itu catatannya di tangan. Bahkan ada dari kumpulan pengetahuan dan informasi penting seputar dunia Islam. Berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, yang disajikan dalam program Mutiara Islam. Tetapi bergembiralah akan surga yang sudah dikabarkan. Yang tayang setiap Jumat pukul 13.00 WITA. Hanya di MTSN 1 Go TV, hebat media edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa MTS 1 Kota Gorontalo, dimanapun kalian berada. Satu kebanggaan bagi saya bisa bertatap muka walaupun di medsos ataupun di media dengan adik-adik semua. Semoga adik-adik semua tetap semangat belajar dari rumah, walaupun kita di masa pandemi tidak membuat kita surut untuk belajar, justru kita harus semangat belajar
Ikutilah pembelajaran bersama Bapak Ibu Guru. Buatlah belajar senyaman mungkin, semerdeka mungkin, agar kalian bisa meraih cita-cita kalian di yang akan datang. Tentunya tetap semangat belajar, jadilah anak-anak yang berprestasi dan punya motivasi yang tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga di hari Jumat yang penuh berkah ini kita mendapatkan satu tambahan wawasan dalam keislaman kita tentang memahami bahwa kebencian itu merusak agama. Dan alhamdulillah di segmen terakhir kita ini akan memahami lagi dari Ustadz yang akan disampaikan kepada kita tentang apa yang harus kita lakukan atau kiat-kiat untuk menjaga agama kita, atau bisa terhindar daripada yang namanya kebencian dari dalam diri kita. Langsung saja kita dengarkan dari Ustadz Dr. Haji Mansur Basir MH. Falyatafaddal mashkura. Ya, di episode ketiga ini atau bagian terakhir dari pembahasan kita tentang bagaimana kebencian ini merusak agama, dengan kita mencari bagaimana solusinya, bagaimana menghilangkan itu, bagaimana supaya sifat itu tidak muncul dalam diri kita. Tentu landasan teologinya adalah wa qul istaghfaru rabbakum. Senantiasalah kita beristighfar. Nabi SAW itu tidak pernah kurang beristighfar 100 kali di dalam setiap hari. Padahal Nabi itu tidak ada kebencian sedikit pun. Nabi itu tidak ada iri dengki sedikit pun. Tapi diperintahkan untuk kita untuk beristighfar minimal 100 kali. Istighfar ini bukan hanya karena kita melakukan dosa besar, tetapi ada dosa-dosa yang tidak kita kehendaki, tidak kita sengaja, tapi sudah terlanjur dilakukan, maka istighfar ini bisa merusak ini. Nah, kalau yang kedua dalam perspektif misalnya Sufisme, bahwa mereka yang sudah mencari Tuhan dan sudah sampai kepada makam puncak, makam tertinggi, maka mereka itu melakukan sebuah riyadhah, melakukan sebuah latihan-latihan. Latihan-latihan yang mereka sebut itu adalah ada teori tahalli dan tajalli. Jadi tahalli itu adalah apa? Hilangkan semua dulu sifat-sifat ini. Lalu kemudian tahalli, isi itu. Kemudian yang ketiga adalah tajalli, supaya ini ditajallikan. Nah, tidak ada cara lain untuk supaya menjaga agama dan terkait misalnya satu ini tentang kebencian, tidak ada cara lah. Kita harus berupaya dengan khusus. Kita harus berjihad, jihad nafsi di sini. Kita harus berjihad dengan diri sendiri supaya iri hati dengki ini tidak terpola di dalam hati kita. Salah satu contoh sederhana misalnya, ketika ada orang yang ingin kita dengar misalnya dia akan mendapatkan anugerah, dia akan mendapatkan nikmat, dan misalnya tidak dalam hati kita ada bisikan setan, mestinya kamu yang mendapatkan itu. Nah, itu langsung kita tekan dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, astagfirullahaladzim, ya Allah saya reda dengan segalanya. Jadi karena kata iri hati, dengki, kebencian itu hanya bisa dihapus dengan kata yang bisa kontra dengan itu. Jadi kata ar-ridha, ridha, ikhlas menerima itu, rela menerima itu. Tapi dengan wasilahnya adalah jembatannya adalah jalannya adalah lidah beristighfar. Jadi supaya benar-benar ini. Tentu banyak hal lain, cara lain yang dilakukan. Tapi cara ini sangat-sangat sederhana misalnya.
beristighfarlah kita, atau kita cari kita mengikuti tadi cara yang sahabat Nabi sebelum tidur, dan itu tidak berat itu. Dan itu juga tidak menggunakan waktu yang banyak, itu juga tidak menimbulkan biaya kalau kita lakukan. Karena sahabat ini hanya mengatakan, ya Allah, saya ridha dengan segalanya. Sebelum saya tidur, saya tidak ingin ada iri hati, dengki, kebencian terhadap sesama dalam hati saya. Saya tidak ingin menyimpan ini kebencian saya ini dalam hati saya, dan saya ingin tidur dengan nyenyak. Wahai Allah, wahai Tuhanku yang maha melindungi, lindungi saya. Ya, bisa, cara itu juga bisa seperti dilakukan. Nah, ini bisa dilakukan. Sahabat-sahabat madrasah, pemirsa-pemirsa Facebooker, para pemerhati MTSGN Go TV 1 Gorontalo ini bisa dilakukan dengan riyadhah, latihan. Jadi kapan ada sesuatu teman yang kok ini misalnya ini orang ini kok saya tidak bisa melihat kebaikannya ya, iri hati ini, dengki ini kok saya tidak bisa nyaman kalau saya misalnya diperintah sama dia ini meskipun perintahnya itu baik. Nah, ini jangan-jangan ini iri hati ini tanpa kita sadar loh. Atau kemudian ketika kita sama sekali tidak taat yang diperintahkan, yang diinginkan, kok saya kok tidak nyaman ketika misalnya dinasihati ini, padahal nasihatnya itu misalnya pergi salat, puasa, tapi kok saya tidak nyaman ketika saya, mungkin ini saya ada iri hati dan dengki kepada orang secara personal ini. Nah, ini bisa dikenali ini, dan ya astagfirullah. Tidak ada cara lain adalah supaya ini harus ditekan, karena kan misalnya dalam teori apa itu, misalnya kalau teorinya ar-ridha dengan al-hasad ini mau ditimbang, maka siapa yang lebih kuat? Kalau al-hasad ini kuat, berarti ar-ridha'nya akan turun. Kalau ar-ridha'nya ini akan naik, berarti al-hasadnya ini akan turun. Jadi siapa yang lebih kuat mempengaruhi siapa? Jadi ini harus jangan terlarut dengan terlarut dengan rasa benci itu tadi. Ya, ketika misalnya jadi secara praktis ini, ketika ada orang yang mau mendapatkan anugerah, mendapatkan nikmat, mendapatkan kekayaan, mendapatkan rezeki, mendapatkan apapun itu, bersama-samalah dengan dia untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ini sederhana ini, tapi pengaruhnya itu luar biasa kepada hati. Jadi congratulations. Jadi makanya kalau misalnya ada orang misalnya dalam suksesi kepemimpinan, misalnya ada orang yang terlambat mengucapkan selamat, nah, ini kan juga bisa dipersepsi bahwa orang ini belum reda, belum ikhlas, belum rela menerima ini. Dan ini luar biasa ini. Tapi lama-kelamaan nanti kalau dia sudah bisa ini, kemudian istighfarnya bagus, latihan terus. Karena ini bukan perkara gampang ini. Bayangkan misalnya kalau ada orang yang saya kepada Anda, kebencian saya itu misalnya sudah menahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Itu luar biasa menghilangkan itu, bukan nanti sehari 2 hari. Mungkin tidak cukup kalau istighfar 100 kali, harus tambah jadi 500 kali, 1000 kali, bahkan sebagainya. Karena tidak ada manfaatnya, tidak sama sekali tidak ada kebaikan ketika kita menyimpan itu semua, menyimpan energi negatif yang ada dalam diri itu, tidak ada, hanya akan merusak saja. Jadi itu bagian daripada cara. Mungkin juga ada sahabat madrasah punya cara lain bagaimana ini. Jadi orang akan mencari caranya tersendiri. Yang pasti bahwa jangan memelihara sifat itu terlalu lama. Kalau kita ada kalau memang sudah ada, jangan terlalu lama. Lekaslah mengambil itu, lekaslah keluarkan itu, dan berusahalah untuk melihat kepada apapun itu, kepada manusia, kepada benda dengan pancaran mata yang redha. Nah, akhirnya nanti ketika dia redha itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hanya orang-orang yang ridha ini yang akan mendapatkan panggilan yang maha baik, maha lembut, maha mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu tips yang sederhana. Masya Allah. Ini seperti kata Ustaz tadi, di akhir daripada segmen kita ini tentang kiat atau bagaimana nasihat dari Ustaz ya. Paling dasar yang harus kita ketahui bahwa ini jihadun nafs, Ustaz ya. Jihad. Ini namanya jihad pasti berat. Berat ya. Dan tadi Ustaz sudah memberikan kita banyak nasihat ini, bahwa dengan ucapan yang kita keluarkan dari bibir kita, lidah kita, insya Allah akan meredam. Dan tentunya Ustaz bil istimror, Ustaz ya. Karena kalau cuma sekali, besoknya munculnya karena yang namanya yang di penyakit hati ini bakal muncul terus. Kalau kita istimrorkan terus dengan mengucapkan seperti kata Ustaz tadi, wa qul istaghfar rabbakum. Jadi dengan banyak-banyak istighfar, dan mungkin secara sosial kita dengan orang lain, kalau kita melihat nikmatan yang orang yang dapat, kita ucapkan alhamdulillah. Ya, berikan selamat. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, sahabat madrasah, ini sangat-sangat membuat kita mengintrospeksi diri ya. Di awal segmen sampai kedua, mungkin kita rasa-rasa apakah ada dalam diri kita, atau mungkin kita melihat saudara kita ada seperti itu, kita berikan nasihat, dan di segmen akhir kita sudah mendapatkan jawaban yang mana ini kiatnya. Dan bagaimana cara kita lakukan? Langsung praktekkan di hari ini juga kalau kita rasa ada dalam diri kita penyakit hati seperti itu. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir segmen ini sebelum kita menutup program Mutiara Islam di edisi 30 Juli 2021 ini, ada satu pertanyaan yang muncul dari WhatsApp tadi. Ustaz, ada orang yang mengatasnamakan kebencian tapi berlandaskan dengan agama. Ya, kebencian berlatar belakang agama. Sedangkan kita tahu bahwa agama sudah pasti bertolak belakang dengan kebencian. Nah, ada sebagian orang yang itu kebencian itu diutarakan, tapi dia mengucapkan bahwa dia dari agama. Dia beragama orangnya, seperti itu. Bagaimana menurut antum, Ustaz? Di akhir kebencian dengan motif agama. Iya. Itu bahayanya berlipat ganda. Orang benci dengan motif politik biasa. Kalau sudah ketemu, rekonsiliasi selesai. Yeah. Motif ekonomi, kebencian dengan motif ekonomi selesai. Setelah diberikan sumber-sumber itu sudah selesai, oke. Tapi motif dengan berdasarkan agama, artinya mengambil pembenaran dengan dalil-dalil agama, ini yang justru harus betul-betul dilawan, dan ini kerusakannya luar biasa. Jadi kalau ada orang motif politik dengan atas dasar agama, ini luar biasa. Ini luar biasa. Ini yang malah luar biasa. Jadi kalau ada orang mau benci terhadap sesuatu dengan mengambil keuntungan dalam agama, ini keharamannya bisa berlipat ganda. Jadi ini luar biasa, malah tidak bisa kita. Kan tadi saya katakan yang lebih awal, misalnya Al-Maghdub itu dialamatkan kepada orang-orang Yahudi. Kenapa diberikan title oleh Tuhan sebagai Al-Maghdub? Karena kebencian iri hati dalam diri mereka yang menganggap bahwa kenapa risalah Muhammad ini harus jatuh kepada keturunan Ismail alaihissalam, bukan kepada keturunan Ishak. Kenapa bukan dari Bani Israel? Kenapa bukan dari Bani Israel ini? Kalau toh akhirnya Tuhan ingin menyempurnakan ini agama, kenapa bukan kepada keturunannya ini, Ishak alaihissalam, kepada Yusuf, kepada Bani Israel, sampai kepada Yahudi itu? Kenapa harus ke Ismail? Dalam kebencian pertalian darah keluarga, kenapa harus agama ini harus muncul dari keturunannya dari Siti Hajar? Sementara Siti Hajar ini adalah budak hitam yang tidak cantik dibandingkan dengan makamnya Siti Sarah yang cantik luar biasa.
Dari istri pertama, kenapa nanti dengan istri kedua? Ini panjang ceritanya kalau kita mau. Jadi kebencian berdasarkan dengan keluarga, berdasarkan pertalian darah. Ini luar biasa ini antara Yahudi dan Nasrani ini. Jadi semua ini berawal dari sebuah iri hati dan dengki. Dan jangan saya tambahkan sebelum diakhiri. Jangan kira Siti Sarah Hajar yang masih punya anak yang umurnya tuh masih sekitar 2 tahun, itu disuruh Nabi Ibrahim untuk mengusir istrinya, istri keduanya ini Siti Hajar beserta anaknya yang masih 2 tahun ini harus keluar dari negeri Palestina. Pokoknya kata Sarah, kau bawa kemanapun ini kau punya istri dengan anak ini, asal bukan tinggal dengan saya. Apa coba kalau bukan kedengkian? Apa coba kalau bukan kebencian? Apa coba kalau bukan iri hati? Dibawalah sampai ke Mekah. Dibawalah sampai ke sebuah negeri yang tandus, gersang. Itu apa coba? Jadi pertalian ini. Nah, inilah yang secara pertalian kekeluargaan ini yang menyebabkan munculnya ini dalam bahasa Al-Fatihah al-maghdubi alaihim ghairil maghdubi alaihim. Saya berlindung kepada Allah bukan dari golongan orang-orang yang al-maghdub, orang-orang yang dimagdub, dibenci, dimurkai oleh Allah karena ada iri hati, dengki dan kebencian yang ada dalam diri orang-orang Yahudi. Jadi saya kira itu. Masya Allah. Ini satu pertanyaan tapi sangat dahsyat sekali ya. Oke, sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah di akhir perjumpaan kita di Mutiara Islam edisi 30 Juli 2001. Dan insya Allah segmen kita atau di edisi kita ini sangat-sangat sekali menarik ya. Tentu ini yang paling update di kondisi kita di Indonesia atau di kondisi sekarang kita di masyarakat. Dan itu tadi, introspeksi diri. Kalau kita rasa diri kita ada hal yang seperti itu, maka beristighfarlah sebanyak-banyak. Kalau kita lihat saudara kita seperti itu, kita berikan nasihat. Dan sahabat madrasah, mungkin kita banyak mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan sudah menghadiri di MT1 Go TV. Dan insya Allah Ustadz dalam keadaan sehat walafiat terus, tetap dimudahkan dalam pekerjaannya Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat madrasah, saya mengucapkan dari kru yang bertugas, saya Adam Makaji, dan tetap selalu dukung konten edukatif di MTS 1 Go TV. Dengan cara apa? Subscribe YouTube MTS 1 Go TV, like, share sebanyak-banyaknya. Kalau sekarang live streamingnya di Facebook, like dan share juga. Dan jangan lupa juga follow MTS 1 Go TV di Instagram. Dan terakhir, jangan lupa untuk terus mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan membatasi mobilitas dalam pekerjaan, dan terakhir menjaga imun. Dan saya Adam Makaji beserta kru yang bertugas mohon undur diri dan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gorontalo, khususnya bidang tilawah Al-Quran. Untuk Anakda Wahyu Prianto ini memang dia kebetulan sedang menimba ilmu atau bersekolah di Madrasah MTS Negeri 1 Kota Gorontalo, dan saya sebagai guru mapel bahasa Indonesia yang ada di MTS tentunya merasa berkewajiban untuk membimbing dan membina beliau yang tentunya dipersiapkan untuk menghadapi event nasional nanti di tahun ini, tahun 2021, yaitu pelaksanaan STKH tingkat nasional yang insya Allah akan dilaksanakan di Maluku Utara. Mungkin insya Allah program TC yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya Provinsi Gorontalo itu insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat, pembukaannya pada hari Jumat tanggal, mungkin sudah maksud bulan-bulan Agustus ya. Insya Allah juga akan dilaksanakan di MTS Negeri 1 Kota Gorontalo menggunakan fasilitas asrama terpadu MTS Negeri 1 Kota Gorontalo. Untuk persiapannya sudah berapa persen, Pak? Persiapannya memang sudah sejak persiapan STKH tingkat kecamatan maupun STKH tingkat Kota Gorontalo, saya sudah melakukan latihan bimbingan terhadap Anakda Wahyu ini. Persiapannya sudah kurang lebih 90%. Tinggal poles-polesnya saja untuk menjaga kualitas timbangan bacaan dan lagu seperti itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan dalam istilah TC Training Center saat ini yang dilakukan oleh saya sebagai pembina pelatih khususnya Provinsi Gorontalo, khususnya bidang tilawah Al-Quran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan dalam istilah TC Training Center saat ini yang dilakukan oleh saya sebagai pembina pelatih khususnya Provinsi Gorontalo, khususnya bidang tilawah Al-Quran. Untuk Anakda Wahyu Prianto ini memang dia kebetulan sedang menimba ilmu atau bersekolah di Madrasah MTS Negeri 1 Kota Gorontalo, dan saya sebagai guru mapel bahasa Indonesia yang ada di MTS tentunya merasa berkewajiban untuk membimbing dan membina